Perusahaan kontraktor pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1980-an sedang berada di masa kejayaan. Beberapa tahun di belakangnya banyak terjadi perang, mulai dari Perang Dunia II, Perang Korea, dan Perang Vietnam. Perusahaan-perusahaan tersebut telah meraup keuntungan lebih dari ratusan juta dolar dari terjualnya alat pertahanan dan senjata perang. Namun, akhir-akhir ini bukan lagi perang senjata yang terjadi, melainkan perang dingin antar negara, yang kemudian akan menyebabkan menurunnya permintaan senjata pertahanan dalam perang kepada perusahaan kontraktor pertahanan di Amerika Serikat ini. Mau tidak mau, perusahaan kontraktor senjata ini harus memikirkan bagaimana caranya agar bertahan hidup. Ditambah secara tiba-tiba Pentagon dan Kongres Amerika Serikat mengumumkan untuk mengurangi alutsista. Pentagon dan Kongres Amerika Serikat meminta perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan yang semula merupakan perusahaan kecil bergabung menjadi beberapa perusahaan yang lebih besar. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan pasti akan terjadi adanya monopoli pasar. Pada kenyataannya, saat ini industri pertahanan Amerika Serikat jauh lebih kuat dibandingkan Amerika itu sendiri. Pada tahun 1990-an, terjadi penurunan permintaan senjata baru. Amerika Serikat juga mengurangi anggaran untuk membuat senjata, sehingga menyebabkan banyak perusahaan pertahanan yang merasa putus asa. Selain itu, untuk membuat satu rudal kecil saja, membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang tidak sedikit. Amerika tentu ingin jauh lebih bagus dari perusahaan pertahanan Eropa. Lalu, Pentagon atau Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan merger terhadap 51 perusahaan pertahanan, di mana nantinya 51 perusahaan tersebut bergabung dan hanya akan menjadi beberapa perusahaan saja. Menurut Pentagon, hal itu akan menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan senjata. Pentagon dan pemerintah Amerika Serikat seakan memberikan kesempatan untuk industri pertahanan besar ini melakukan monopoli. 5 perusahaan hasil konsolidasi itu antara lain Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, Raytheon Technologies. Kelima perusahaan ini akan mendapat kontrak kerjasama dengan Pentagon dan mendapat keuntungan sekitar 15%. Tapi dengan sedikit permainan licik, mereka bisa mendapatkan lebih dari itu. Perusahaan besar ini memanfaatkan ketidaktahuan pemerintah Amerika Serikat mengenai seluk-beluk senjata perang. Pada tahun 1991, harga senjata misil penyengat api sebesar $25.000, namun saat ini sudah mencapai harga $400.000. Raytheon adalah satu-satunya perusahaan sistem rudal Patriot yang ada di Amerika. Boeing dan Lockheed adalah pembuat penembak rudal. Kedua senjata ini adalah alat penting pertahanan bagi Angkatan Bersenjata Amerika. Sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat membuat sistem rudal ini, perusahaan besar tersebut membuat angka margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian awal dengan Pentagon, yaitu 40% untuk satu senjata. Dalam suatu cuplikan wawancara dengan Pentagon, mereka menyatakan bahwa salah satu kesalahan Pentagon adalah tidak membuat perjanjian mengenai data teknik pembuatan senjata, sehingga banyak biaya yang perlu dibayarkan karena tidak tahu bagaimana cara memperbaiki senjata apabila terjadi kerusakan. Kelima perusahaan besar ini juga mengajak perusahaan subkontraktor untuk bekerja sama dalam hal kecil dalam proses produksi. Salah satunya adalah Transditch. Transditch bertanggung jawab dalam pembuatan suku cadang untuk pesawat militer seperti jet helikopter Apache F-16 dan Chinook CH-47. Transditch adalah satu-satunya subkontraktor yang membuat suku cadang dalam jumlah besar. Hal ini sangat banyak membebankan bagi Pentagon. Transditch dapat meraup keuntungan 4.451% dari perjanjian. Pentagon mengatakan tidak bisa menolak setiap biaya yang ditagihkan, karena memang hanya mereka satu-satunya pemasok senjata bagi Pentagon. Setiap tahunnya, pegawai Pentagon yang mengundurkan diri akan bergabung dengan perusahaan pertahanan tersebut. Mereka biasanya memberikan informasi-informasi internal yang akan semakin menguatkan monopoli perusahaan pertahanan ini. Selama 20 tahun terakhir, perusahaan pertahanan ini telah menghabiskan anggaran sebesar $2,5 miliar untuk suap legal dalam melakukan lobby.
Pelobi ini akan mengajak jajaran pemerintah Amerika Serikat untuk membuat perjanjian dengan perusahaan pertahanan. Dengan penghasilan lebih dari 67 miliar dolar dalam setahun, tentu itu adalah biaya yang murah untuk sekadar mendapat kontrak yang besar dari pemerintah Amerika. Pada tahun 2011, jumlah uang hilang atau pemborosan anggaran dari kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk Afghanistan dan Irak mencapai 30-60 miliar dolar, yang mungkin telah masuk sebagai keuntungan dari perusahaan pertahanan besar itu. Pemerintah Amerika Serikat telah meminta perusahaan pertahanan untuk memberikan data produksi secara rinci kepada Pentagon sejak tahun 1990-an. Tentu saja mereka memiliki solusi licik untuk menghindari transparansi data kepada Pentagon. Selain membuat label khusus militer, perusahaan ini juga membuat label komersial sehingga dapat menghindari peraturan pemerintah Amerika Serikat tersebut. Karena dalam pasar bebas, siapapun tidak dapat meminta perusahaan untuk memberikan data produksi agar menghindari adanya plagiasi dari perusahaan pesaing. Mungkin pepatah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin itu ada benarnya. Karena semakin banyak uang yang telah berhasil kita miliki, kita akan semakin berusaha untuk mendapatkan lebih. Studi Departemen Pertahanan yang dirilis pada 2021 menunjukkan adanya pembagian dividen yang cukup besar kepada perusahaan pertahanan. Hasil keuntungan yang dimiliki perusahaan dibelanjakan kembali dalam bentuk saham untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Dari kontrak dengan Pentagon saja, mereka dapat meraup keuntungan 116 miliar dolar, di mana masing-masing CEO akan mendapatkan 18-23 juta dolar. Dan para eksekutif sekitar 250 miliar dolar. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat selain tetap melakukan perjanjian dengan perusahaan tersebut, dan tentunya memberikan pajak yang tinggi kepada masyarakat untuk membayar anggaran senjata tersebut dengan dalih misi keamanan negara.